Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, pada channel ini saya akan membahas soal tes substantif PPG Prajabatan. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa tes substantif PPG Prajabatan itu ada 3 bidang yang diujikan. Yang pertama itu adalah tes kemampuan bidang yang sesuai dengan jurusan atau program studi yang teman-teman ambil. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan dasar literasi, dan yang ketiga adalah tes kemampuan dasar numerasi. Nah teman-teman, soal yang saya bahas di channel ini itu berkaitan dengan soal kemampuan dasar literasi dan numerasi serta soal kemampuan bidang matematika. Jadi hanya sekedar informasi, kalau kemarin pada saat pendaftaran teman-teman memilih program studi matematika, maka teman-teman dapat menonton video-video saya yang sudah saya bahas sebelumnya, seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan bahas soal kemampuan dasar numerasi, di mana soal yang saya bahas ini saya sudah sesuaikan dengan soal-soal pada tes PPG Prajabatan sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Dini ditugaskan untuk menyusun batang korek api mengikuti pola tertentu seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pola yang pertama kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang korek api. Nah, pola yang kedua, susunan yang pertama bentuk kotak ini kan sudah ada 4 teman-teman. Tinggal kita hitung yang segitiga ini ada 3, berarti sudah 7, tambah 2 ini jadinya 9. Jadi ini ada 9 batang korek api. Kemudian pola yang ketiga itu kita hitung yang pertama ini, kotak yang ini kan sudah 4, tambah kotak yang ini 4, berarti sudah 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ada 12 batang korek api. Nah, dalam satu kotak terdiri dari 50 batang korek api. Dini memiliki satu kotak korek api. Dia ingin membuat 2 buah pola kelima dari batang korek api tersebut. Pertanyaannya, berapakah sisa batang korek api yang tidak dipergunakan Dini? Oke teman-teman, kalau kita lihat pola yang ada ini kalau teman-teman matematika pasti tahu ini adalah pola barisan aritmatika. Namun dari soal ini kita bisa mencari pola kelima menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama kita menggunakan rumus barisan aritmatika, dan yang kedua kita hitung cara manual. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, rumus barisan aritmatika itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. UN itu menunjukkan suku keberapa atau pola yang keberapa, yaitu pola kelima. Berarti tulis U5 sama dengan A. A di sini adalah pola pertama. Pola pertamanya adalah 6. Berarti kita tulis 6 ditambah N ini pola keberapa? Polanya tadi kan kelima. Berarti kita tulis 5 dikurangi 1 dikali B. B ini sama dengan beda atau selisih antar pola. Nah, mari kita cek teman-teman, selisih dari pola pertama dan kedua itu adalah 3. Kemudian dari pola ketiga dan kedua dan ketiga itu juga selisihnya 3. Berarti di sini bedanya adalah 3. Jadi kita dapat 6 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 12, itu hasilnya 18. Nah, berarti pola kelima itu Dini menggunakan 18 korek api. Namun Dini membuat 2 buah pola kelima. Berarti 18 ditambah 18 atau 18 dikali 2 itu sama dengan 36. Nah, dalam satu kotak korek api itu ada 50 batang korek api dikurangi 36 menyisakan 14 batang. Berarti jawabannya adalah pilihan yang pertama, yaitu 14 batang korek api. Nah, bagaimana dengan cara manual? Nah, cara manual di sini teman-teman,
Di sini saya tulis ya, pola keempat, saya singkat dengan P4. Itu di sini kita bisa lihat selisih antar pola ini adalah 3. Berarti pola yang selanjutnya itu adalah pola sebelumnya ditambah 3. Berarti pola keempat adalah pola ketiga ditambah 3, berarti 12 ditambah 3 sama dengan 15. Kemudian pola kelima juga sama, pola sebelumnya ditambah 3, berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18. Polanya tadi sama kan teman-teman, sama dengan 18 yang ini. Jadi sudah bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut soal yang ke berikut. Dokter Agnes adalah seorang dokter anak. Sebagai seorang dokter anak, ia pernah ditanyakan oleh beberapa orang tua tentang potensi tinggi badan anak mereka ketika sudah dewasa. Untuk mengetahui potensi tinggi anak, Dokter Agnes menanyakan beberapa pertanyaan seperti berapa tinggi ayah dan ibu, serta jenis kelamin anak mereka. Nah, berikut adalah data yang diperoleh dari Dokter Agnes. Jadi ini ada data dari 4 pasangan dengan tinggi ayah, tinggi ibu, serta jenis kelamin dari anak mereka masing-masing. Nah, potensi tinggi badan anak memiliki rentan yang ditentukan oleh tinggi badan orang tua, sehingga ada batas bawah dan batas atas dari kemungkinan tinggi badan yang didapatkan anak. Potensi tinggi badan anak saat dewasa dapat dihitung dengan rumus tinggi potensi genetik atau TPA, yaitu rumus kalau anaknya laki-laki maka dia menggunakan rumus yang pertama, kalau anak yang perempuan berarti dia menggunakan rumus yang ini. Nah, keterangannya nilai dari plus minus 8,5 itu menunjukkan bahwa terdapat 2 pilihan untuk batas atas dan batas bawah. Kalau batas atas berarti plus 8,5, kalau batas bawah berarti min 8,5. Namun Dokter Agnes memberi catatan bahwa tinggi badan akhir seorang anak dapat diprediksi sesuai dengan rumus potensi genetik berdasarkan tinggi badan orang tua jika anak tersebut tumbuh dengan optimal. Jadi catatannya bahwa rumus ini bisa digunakan kalau anaknya tumbuh dengan optimal. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data yang dibutuhkan Dokter Agnes untuk menghitung TPA dari 4 pasangan tersebut, urutan batas atas potensi tinggi badan anak dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah. Nah, dari data ini teman-teman, itu saya sudah merangkumnya karena kita kesulitan dari lembaran yang kosong ini untuk kita menghitung. Jadi saya sudah menyiapkan slide yang berikutnya di sini biar kita lebih mempunyai lembaran yang kosong untuk menghitung. Nah, di sini kata kunci dari pertanyaan ini adalah menghitung TPG dari 4 pasangan tersebut dengan urutan batas atas potensi tinggi badan anak dari yang paling tinggi ke paling rendah. Nah, jadi sekarang kita hitung tinggi badan dari pasangan A, B, C, dan D menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Oke, jadi yang pertama kita hitung dulu menghitung tinggi atau memprediksi tinggi anak dari pasangan A. Pasangan A anaknya laki-laki, berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini. Oke, di sini rumusnya adalah tinggi ibu, berarti tinggi ibu di sini dari pasangan A itu 163,0. Jadi 163,0 ditambah 13 ditambah tinggi dari ayah yaitu 170,2. 170,2 dibagi 2 ditambah 8,5, karena yang ditanyakan tadi adalah urutan batas atas, berarti kita menggunakan penjumlahan plus 8,5. Nah, di sini kalau teman-teman hitung 163,0 ditambah 13 ditambah 170,2 dibagi 2 itu hasilnya 173
berarti ditambah dengan 8,5 tambah 8,5 itu hasilnya sama dengan 181,6 cm. Jadi tinggi badan dari anak dari pasangan A adalah 181,6 cm. Nah, kemudian sekarang kita cari dari pasangan B. Pasangan B itu anaknya perempuan, berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini. Berarti kita tinggal tulis tinggi ayah 172,0 dikurangi 13 ditambah tinggi ibu. Tinggi ibunya yaitu 163,2 dibagi 2 ditambah 8,5. Nah, ini kalau teman-teman hitung penjumlahan 170,0 dikurangi 13 ditambah 163,2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 161,1. Berarti sama dengan 161,1 ditambah 8,5 sama dengan 161,1 ditambah 8,5 itu adalah 169,6 cm. Nah, kemudian sekarang dari pasangan C. Pasangan C itu anaknya perempuan, berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini. Berarti kita mulai dari tinggi ayah, yaitu tinggi ayah yang ini ya teman-teman, 168 dikurangi 13, karena rumusnya ini tadi kan dikurangi dengan 13 ya teman-teman, ditambah tinggi ibu yaitu 163,4 dibagi 2 karena rumusnya di sini dibagi 2 ya teman-teman. Kemudian ditambah 8,5. Mengapa ditambah 8,5? Karena dari soalnya yang disuruh adalah mengurutkan batas atas dari potensi tinggi anak. Berarti ini tinggal kita hitung 168 dikurangi 13 ditambah 163,4 dibagi 2 itu kalau teman-teman hitung hasilnya itu sama dengan 159,2 tinggal ditambah 8,5 sama dengan 167,7. Kemudian sekarang kita cari tinggi dari anak dari pasangan D. Itu anaknya adalah laki-laki. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu kita mulai dari tinggi ibu. Berarti tinggi ibunya adalah 165, yaitu yang ini teman-teman. Ditambah 13 dari rumusnya ya teman-teman, ditambah 13 ditambah tinggi ayahnya di sini yaitu 169,5. Di 169,5 dibagi 2 nya itu dari rumus ini teman-teman, dibagi 2 ditambah 8,5 nya yaitu batas atas. Kalau batas atas kita menggunakan plus 8,5. Kalau yang disuruh batas bawah berarti kita menggunakan minus 8,5. Bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang sama dengan kalau teman-teman hitung 163 ditambah 13 ditambah 169,5 dibagi 2 itu hasilnya 173,75 tinggal ditambah 8,5 ditambah 8,5. Ini hasilnya sama dengan 182,25. Nah, sekarang soal tadi tahu mengurutkan tinggi badan anak dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi mari kita cek tinggi badan anak dari yang paling tinggi yaitu pasangan D. Kemudian selanjutnya adalah pasangan B 169,6. Oh sorry teman-teman, ini pasangan A ya teman-teman, D, kemudian A 181,6, kemudian dilanjutkan dengan pasangan B, dan yang terakhir adalah pasangan C.
Berarti mari kita cek pasangan D, A, kemudian B dan C. Berarti pilihannya adalah pilihan yang keempat. Jadi tinggal teman-teman mencentang pilihan yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut soal yang berikut. Ini masih disajikan dengan bacaan yang sama atau data yang sama, namun pertanyaannya yang berbeda. Pertanyaannya, berdasarkan data yang diperoleh untuk menghitung TPG anak, Dr. Agnes ingin mengetahui bagaimana jika jenis kelamin pasangan A dan B sama-sama laki-laki. Berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, batas bawah pasangan B akan menjadi lebih rendah daripada pasangan A. Jadi mari kita hitung dulu menggunakan rumus TPG yang ada dengan perhitungan batas bawah. Kalau soal yang sebelumnya tadi menggunakan perhitungan batasan atas, maka ini menggunakan batas bawah. Kalau batas bawah berarti dikurangi dengan 8,5. Oke ya teman-teman, langsung saja kita hitung yang pertama. Pasangan A itu tinggi anaknya laki-laki ya. Nah, di sini kan anaknya sama-sama laki-laki, anak laki-laki. Berarti diawali dengan tinggi ibu. Tinggi ibunya 163,0 ditambah 13 ditambah tinggi ayah 170,2 dibagi 2 dikurangi 8,5. Jadi tinggal teman-teman hitung. Ini kalau dihitung 163,0 ditambah 13 ditambah 170,2 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 173,1 tinggal dikurangi dengan 8,5. Ini hasilnya sama dengan 164,6. Nah, kemudian sekarang kita cari batas bawah dari pasangan B. Batas bawah dari tinggi anak dari pasangan B. Nah, pasangan B di sini kan tadi disampaikan ini yang data anaknya perempuan. Namun Dr. Agnes ingin menghitung kalau anaknya sama-sama laki-laki. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini ya, teman-teman. Berarti kita hitung tinggi ibu dari pasangan B itu adalah 163,2 ditambah 13 ditambah tinggi ayah yaitu 170,0 dibagi 2 dikurangi dengan 8,5. Ini huruf saya kurang bagus ya teman-teman, tapi saya berharap teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan dan yang saya jelaskan. Nah, di sini hasilnya kalau kita hitung 163,2 ditambah 13 ditambah 172,0 dibagi 2 itu hasilnya adalah 174,1 tinggal dikurangi dengan 8,5. Nah, ini itu hasilnya sama dengan 165,6. Jadi kita tinggal mencek apakah pernyataan ini benar atau salah, yaitu pasangan B akan menjadi batas bawah pasangan B akan menjadi lebih rendah, sedangkan pernyataan ini itu tinggi badan dari pasangan B itu lebih tinggi. Berarti ini adalah pernyataan yang tidak sesuai. Oke ya teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, tidak ada perbedaan selisih batas atas pasangan A dan B ketika anak pasangan B perempuan maupun laki-laki. Nah, di sini kata kuncinya yaitu batas atas pasangan A dan B ketika pasangan B anaknya perempuan maupun laki-laki. Kalau soal sebelumnya tadi itu kan kita sudah dapat batas atas dari pasangan A. Kita cek dulu batas atas dari pasangan A yaitu 181,6. Hingga di sini saya bisa menulis
batas atas dari pasangan A yaitu 181,6. Nah, sekarang tinggal kita cari batas atas dari pasangan B ketika anaknya perempuan maupun laki-laki. Nah, kita cek tadi teman-teman, kalau anaknya perempuan maka batas atasnya yaitu 169,6. Maka di sini saya tuliskan batas atas dari pasangan B, batas atas pasangan B, anaknya perempuan, yaitu batas atasnya tadi itu 169,6. Nah, sekarang kita cari kalau anaknya laki-laki. Jadi kita tetap menggunakan tinggi badan ayah dan ibu, cuman kita menggunakan rumus dari anak laki-laki. Tadi kita hitungkan menggunakan rumus anak perempuan, teman-teman. Berarti saya hitungnya di sini saja ya, teman-teman. Berarti B sama dengan tinggi ayahnya ada 172 dikurangi 13 ditambah tinggi ibunya adalah 163,2 dibagi 2 ditambah 8,5. Oke ya. Nah, ini 172 dikurangi 13 ditambah 163,2 dibagi 2 itu akan menghasilkan 192,1 tinggal ditambah 8,5. Ini hasilnya sama dengan 200,6. Nah, jadi sekarang kita lihat tinggi badan dari pasangan B. Sekarang kita bandingkan ya, teman-teman. Tinggi badan dari pasangan B, kalau anaknya perempuan, maka tinggi badannya cuma 169,6. Kalau anaknya laki-laki, maka tinggi badannya adalah 200,6. Tadi pertanyaannya tadi tidak ada perbedaan selisih. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada perbedaan selisih. Nah, trik cepatnya teman-teman, kalau nanti teman-teman mengerjakan soal seperti ini misalnya teman-teman, maka teman-teman tidak perlu mencari menggunakan rumus ini teman-teman. Teman-teman tinggal saja melihat tinggi badan dari pasangan A dan B ini sama atau berbeda. Dari data yang ini teman-teman, data yang ini terlihat jelas bahwa terdapat selisih tinggi badan dari tinggi ayah ini selisihnya adalah 1,8. Kalau tinggi ibu itu selisihnya 0,2. Kalau ada selisih tanpa kita menggunakan rumus, kita bisa tahu bahwa ada perbedaan selisih. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak tepat karena terdapat perbedaan selisih. Nah, pernyataan yang ketiga, batas bawah dan batas atas TPG pasangan B menjadi lebih tinggi daripada pasangan A. Nah, di sini kita cek teman-teman. Kita cek kalau ini kan batas yang pernyataan pertama tadi yang kita hitung yang ini teman-teman. Yang ini dan ini itu kan batas bawah dari pasangan A dan B kalau mereka sama-sama mempunyai anak laki-laki. Di sini kata kuncinya tetap anak laki-laki teman-teman ya. Nah, berarti kita cek ini teman-teman. Tinggi badan dari B itu pasangan B itu lebih tinggi daripada tinggi badan dari pasangan A itu untuk batas bawah. Nah, bagaimana dengan batas atas? Nah, kita cek di sini teman-teman. Batas atas itu yang ini tadi ya teman-teman. Yang ini untuk pasangan A itu tingginya 181,6. Nah, untuk pasangan B kalau anaknya laki-laki itu tingginya 200,6. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sudah mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Setelah ini akan ada video lanjutan. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, saya harap dan saya sarankan untuk
subscribe dan tekan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya, karena kedepannya tiap hari saya akan mengupload video-video terbaru pembahasan mengenai soal tes substantif PPG Prajabatan, karena ujian tes PPG Prajabatan akan dilaksanakan kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi saya mendoakan semoga teman-teman yang mengikuti tes PPG Prajabatan dan berusaha untuk bisa lulus, saya doakan semoga lulus, amin ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.